Kenapa orang yang paling setia justru paling sering dikhianati? Kenapa orang yang bertahan paling lama justru yang paling dalam lukanya? Dan kenapa semakin kamu menjaga seseorang, semakin besar risiko kamu kehilangan dia? Pertanyaan ini terdengar pahit, tapi sering terjadi di kehidupan nyata. Orang yang setia biasanya bukan hanya bertahan, mereka berinvestasi emosional. Mereka memberi waktu, tenaga, perhatian, bahkan masa depan. Masalahnya bukan pada kesetiaan itu sendiri. Masalahnya ada pada dinamika psikologis yang terbentuk di dalam hubungan. Banyak orang setia memiliki pola yang sama. Mereka takut kehilangan lebih dari takut disakiti. Mereka memaafkan lebih cepat daripada mengevaluasi. Mereka memberi kesempatan kedua, ketiga, bahkan keempat. Dalam psikologi hubungan, ketika satu pihak selalu bertahan tanpa batas, keseimbangan kekuasaan perlahan berubah. Yang satu berjuang menjaga hubungan, yang lain merasa hubungan itu akan selalu aman, apapun yang ia lakukan. Dan sesuatu yang terasa aman tanpa konsekuensi seringkali kehilangan nilai. Orang yang terlalu setia sering mengirim pesan tak terlihat, "Aku tidak akan pergi." Kalimat itu terdengar indah, tapi dalam hubungan yang tidak sehat itu bisa berubah menjadi lisensi untuk menyakiti. Ketika seseorang tahu kamu akan tetap tinggal bahkan setelah dikhianati, maka rasa takut kehilangan dirinya menurun. Dan ketika rasa takut kehilangan menurun, komitmen juga bisa melemah. Ini bukan berarti kesetiaan adalah kelemahan. Namun kesetiaan tanpa batas bisa menjadi celah. Ada juga faktor lain yang jarang dibahas, harga diri. Orang yang sangat setia sering menyandarkan identitas dirinya pada hubungan tersebut. Mereka tidak hanya mencintai pasangannya, mereka menjadikan hubungan itu bagian dari nilai diri mereka. Akibatnya, ketika ada tanda-tanda pengkhianatan, mereka lebih memilih menyangkal daripada menghadapi. Mereka berkata, "Mungkin aku yang kurang." Mereka menyalahkan diri sendiri agar hubungan tetap utuh. Di sisi lain, pasangan yang kurang matang secara emosional bisa merasa tertekan oleh kesetiaan yang terlalu besar. Mereka merasa ekspektasi terlalu tinggi. Mereka merasa diikat. Dan alih-alih berkomunikasi, sebagian orang melarikan diri lewat pengkhianatan. Ironisnya, orang yang paling setia sering paling sulit untuk pergi. Bahkan setelah dikhianati, mereka tetap mencari alasan untuk memaafkan. Dan disinilah siklus itu terjadi. Kesetiaan yang sehat seharusnya berjalan beriringan dengan batasan. Ia bukan tentang bertahan dalam segala keadaan. Ia tentang memilih untuk bertahan selama ada rasa hormat. Hubungan yang sehat memiliki dua hal, cinta dan konsekuensi. Jika cinta ada tanpa konsekuensi, hubungan menjadi tidak seimbang. Jika kamu selalu memaafkan tanpa perubahan, kamu sedang mengajarkan bahwa pengkhianatan tidak memiliki harga. Kesetiaan sejati bukan berarti menerima segala perlakuan. Kesetiaan sejati adalah tetap setia pada nilai dan harga dirimu sendiri. Kamu bisa mencintai dengan dalam tanpa kehilangan batas. Kamu bisa setia tanpa mengorbankan martabat. Kamu bisa bertahan tanpa mengabaikan luka. Karena pada akhirnya, orang yang tepat tidak akan menguji kesetiaanmu dengan pengkhianatan. Dan jika seseorang berani mengkhianati, itu bukan bukti kamu kurang setia. Itu bukti bahwa mereka kurang siap untuk hubungan yang dewasa. Jadi pertanyaannya bukan lagi, kenapa aku yang dikhianati? Tapi, apakah aku masih setia pada diriku sendiri? Kadang yang perlu dijaga bukan hanya hubungan, tapi juga harga diri yang ada di dalamnya.